Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa hebat? Apa kabar rekan-rekan semua? Today we are going to learn about narrative text. Nah, apa kabar semua? Berjumpa lagi di Hello Edukasi 27 yang selalu membahas tentang materi-materi pelajaran. Bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga materi-materi yang lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang narrative text, tips jitu dan pembahasan soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan narrative text. Nah, kalau dilihat di gambar ya ada The Legend of Silver Legs, ini contoh dari teks naratif. Nah, kadang-kadang teks naratif ini sangat sering keluar di soal-soal ujian semester maupun ujian sekolah dan ujian madrasah. Nah, sekilas sebelum kita ke tips dan pembahasan soal berhubungan narrative text, kita akan sama-sama mengetahui sedikit ya apa itu yang dimaksud dengan narrative text. Nah, narrative text is a type that tell a story or series of events chronologically and imaginatively. Nah, jadi teks naratif ini merupakan jenis teks ya yang menceritakan tentang kisah atau rangkaian kegiatan secara kronologis dan imaginatif with the aim of entertaining or providing information to the readers. Nah, dengan tujuan untuk menghibur atau menyediakan berbagai informasi kepada para pembaca. Nah, jenis structure of narrative text, jadi struktur teks dari naratif ini terdiri dari 4. The first one is orientation. The opening paragraph contains an introduction to the character, setting, time, and atmosphere. Nah, jadi di bagian orientation ini merupakan paragraf pembuka yang berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian latar, baik itu waktu, tempat, maupun suasana, ya, atmosphere. And then yang berikutnya adalah complication. What is complication? A paragraph that explain the initial problem faced by the character. Nah, jadi di complication ini merupakan paragraf yang menjelaskan tentang masalah awal yang dihadapi oleh karakter atau tokoh dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita sebut dengan resolution. A paragraph that contains the resolution of the problem faced by the character. Nah, merupakan paragraf yang berisi tentang resolusi ya of the problem faced by the character. Jadi resolusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh karakter tersebut. And then yang berikutnya kita sebut dengan reorientation. The closing section contains a conclusion, moral message or moral value or change in character of the character. Nah, biasanya reorientation ini optional ya, optional. Nah, boleh ada, boleh juga tidak. Ini merupakan bagian penutup yang berisikan boleh kesimpulan, kemudian nilai moral, ataupun adanya perubahan dari karakter, ya, perubahan perilaku dari tokoh tersebut. Nah, ini merupakan jenis structure dari narrative text. Baik, selanjutnya lanjut feature-nya. Nah, kalau kita ingin membuat narrative text, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang paling penting itu adalah untuk narrative text kita selalu menggunakan kalimat bentuk lampau. Kenapa? Karena cerita yang telah kita buat itu merupakan cerita dalam bentuk lampau atau yang sudah terjadi. Nah, misalnya kita sering menggunakan kata killed, drank, ate. Nah, ini merupakan contoh dalam bentuk past tense. Nanti ahead of time. Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan keterangan waktu. For example, once upon a time, one day, today, yesterday, once. Nah, ini kata-kata yang sering sekali ada di dalam teks naratif. Kemudian time conjunction. Oke, ini time conjunction. Nah, kata penghubung waktu misalnya before, suddenly, when, ini, then, ini then, kemudian as soon as possible. Nah, ini merupakan conjunction yang berhubungan dengan waktu yang sering sekali ada di bentuk naratif
teks. Kemudian specific character. Nah, biasanya selalu menunjukkan ke tokoh-tokoh yang lebih khusus, karakter yang spesifik. For example, Alibaba, Malin Kundang, Dang Gedunai, and etc. Kemudian menggunakan action verb, contoh work, stayed, wrote, and drank. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dalam teks berbentuk naratif. Oke. Baik, nah saatnya bagi kita untuk saling berbagi, ya, saling belajar bersama tentang tips dan pembahasan soal, ya, yang berhubungan dengan teks naratif atau narrative text. Nah, baik, silakan siap-siap siapin penanya atau catatannya agar bisa sama-sama belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Nah, hari ini ada 15 pertanyaan. Satu teks itu akan saya berikan 5 pertanyaan. Kemudian seperti biasa di soal terakhir, tadi soal yang ke-15, nah silakan untuk dijawab sendiri secara individu. Baik, Anda semua, saatnya kita untuk berlatih bersama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan narrative text. Oke, baik, berikutnya sudah saya tampilkan sebuah teks yang berhubungan dengan naratif. Nah, seperti biasa, yang paling penting itu adalah kita harus pahami dulu maksud dari pertanyaan. Nah, kita baca dulu soal number 1. What is the purpose of the text? Nah, purpose ini kan tujuan, ya, aim. Oke, purpose, aim, goal ini sama, ya. Oke. Nah, what is the purpose of the text? Apakah tujuan dari teks? Nah, ada to describe, to explain, to entertain, or to inform. Oke, baik. Kita harus ingat, ini merupakan teks naratif. Hal yang paling mudah ketika menjawab soal naratif yang berhubungan dengan purpose, aim, atau goal adalah kita lihat kata kuncinya dulu. Nah, biasanya dalam teks dalam bahasa Inggris selalu menampilkan kekhasannya ketika ditanya purpose. Nah, for example, kalau berbicara tentang to describe Hasan daily activities, nah kalau describe ini biasanya untuk teks yang berbentuk deskriptif. Ya, masih ingat kemarin, ya. Nah, biasanya untuk teks deskriptif ini kata kuncinya to describe Hasan daily activities. Kemudian to explain how to take care of birds, to explain how to. Nah, jika biasanya kalau kita menggunakan kata how to do, how to make, how to take care, nah ini merupakan contoh dari teks apa, ayo, siapa yang bisa? Nah, teks prosedur. Oke. And then to entertain the readers. Nah, jika ada kata entertain, amuse, ya, entertain, amuse. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks naratif. Nah, to entertain reader with a moral story, apalagi dibantu dengan kata moral story, karena kita ketahui bahwa teks naratif ini selalu berhubungan dengan nilai moral dari sebuah cerita. And then to inform about rare species of bird. Nah, kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, anak-anak semua silakan dijawab dulu dalam waktu 15 detik. Baik, saatnya kita menjawab bersama-sama pertanyaan ini. Ini sebetulnya mudah, ya, kalau kita tahu apa yang menjadi ciri-ciri dari sebuah teks tersebut, apalagi jika ditanya tujuan of the text. Oke. Untuk itu kita bahas dulu teksnya. Oke, saya baca dulu, ya. Once upon a time in a small village, Mengkikip, tebing tinggi barat, there lived a poor but kind-hearted boy named Hasan. Jadi pada suatu ketika di sebuah desa yang bernama Mengkikip, terletak di tebing tinggi barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang miskin tetapi baik hati yang bernama Hasan. One day, while walking through the forest, he found an injured bird lying on the ground.
Nah, jadi pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di hutan ya, dia menemukan seekor an injured bird lying on the ground. Jadi ada seekor burung yang mengalami luka ya, yang sedang tergeletak di tanah. Feeling pity for the bird, karena merasa kasihan, Hasan carefully took it home and nursed it back to health. Nah, ingat ya, kita selalu menggunakan verb kedua ya untuk menunjukkan kalimat past tense. Oke. Hasan pun kemudian dengan hati-hati membawa burung tersebut ke rumah dan memeliharanya. It back to health, hingga sembuh. After a few days, the bird miraculously recovered and flew away. Jadi setelah beberapa hari, dengan ajaibnya ya, burung tersebut pulih kembali dan bisa terbang jauh. The next morning, Hasan found a shining gold feather at his doorstep. Nah, jadi pada paginya Hasan merasa terkejut ketika menemukan sebuah golden feather, shining golden feather. Okay. Jadi menemukan emas at his doorstep. Di mana dia menemukannya? Di depan rumahnya. Amazed by the gift, jadi merasa amazing ya karena menemukan gift. Nah, gift tadi itu ini ya, shining golden feather, jadi bulu emas yang bersinar. He decided to keep it safely. Oke, jadi keep it safely. Day passed and the bird returned dropping more golden feather. Di hari berlalu dan burung tersebut selalu memberikannya golden feather tersebut, bulu emas tersebut. Hasan soon became rich but remained humble and generous. Hasan pun menjadi kaya tapi tetap baik hati, rendah hati, dan generous. However, a greedy merchant heard about Hasan's fortune. Namun seorang pedagang yang pelit ya, greedy merchant yang serakah, mendengar tentang keberuntungan Hasan and tried to capture the bird, dan mencoba untuk menangkap burung tersebut. The bird realizing the danger, jadi sang burung pun menyadari akan bahaya, never return, akhirnya pergi ya, leaving Hasan with his wealth and valuable. Jadi pergi meninggalkan Hasan dengan kekayaannya dan sebuah pelajaran penting tentang kindness and greed, tentang kebaikan dan keserakahan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Apa yang menjadi tujuan dari teks ini? Oke, tadi sudah sama-sama kita jelaskan kalau to describe biasanya untuk teks deskriptif. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Ya, saya cross aja, saya silang. And then to explain how to take care of bird. Menjelaskan bagaimana cara memelihara burung juga bukan, salah ya. And then to entertain the reader with a moral story, untuk menghibur pembaca dengan nilai moral yang ada dalam cerita tersebut. Oke, ini kita simpan. And then to inform the reader about rare species of bird, untuk menginformasikan pembaca tentang spesies langka, spesies burung langka, juga tidak tepat. Oke, jadi the correct answer for the question number 1 is C. What is the purpose of the narrative text? The purpose of the narrative text is to entertain the reader with a moral story. Oke, baik, kita ke pertanyaan number 2. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Question number 2. What does the golden feather symbolize in the story? Nah, what does the golden feather symbolize in the story? Jadi golden feather ini dalam cerita ini sebetulnya itu merupakan simbol dari apa? Ya, simbolnya itu apa? Untuk menganalogikan apa gitu ya. Oke, ini tadi sudah kita baca sama-sama, jadi saatnya kita untuk menjawabnya. Oke. And the bird's way of finishing the greedy merchants. Or B, the necessity of intelligence in gaining wealth.
See the power of nature over human greed, or the Hasan desire to be wealthy. Oke, coba dijawab dulu kira-kira apa jawabannya. A, B, C, or D. Ya. Oke. Nah, kita bahas bersama dulu. Saya mulai hari ini dari D dulu. Option D. Hasan desire to be wealthy. Jadi golden feather ini merupakan analogi dari apa atau simbolisnya apa dalam cerita ini? Apakah Hasan desire to be wealthy? Oke, keinginan Hasan untuk menjadi kaya. Apakah ini Hasan desire to be wealthy? Oke, kita ketahui bahwa Hasan ini orangnya sangat humble ya, humble, kemudian humble and generous. Jadi ketika ada kalimat mengatakan Hasan desire to be wealthy, mungkin benar, tetapi ini tidak relevan dengan apa yang ada pada Hasan. Nah, sehingga option D ini belumlah tepat. Karena kita ke C, the power of nature over human greed. Golden feather ini merupakan simbol dari kekuatan alam terhadap keserakahan dari manusia. Nah, ini hampir benar ya. Kita simpan dulu. Kita lihat option yang lain. B, the necessity of intelligence in gaining wealth. Bahwa pentingnya intelligence, kepintaran kita untuk meraih kekayaan. Apakah ini yang dimaksud the necessity of intelligence in gaining wealth? Nah, kita ketahui bahwa memang intelligence, kepintaran kita itu sangat penting bagi kita. Nah, tetapi the necessity of intelligence in gaining wealth ini tidak relevan dengan bacaan. Ya, berarti ini juga kurang tepat. Pentingnya intelijen untuk meraih kekayaan ini juga tidak tepat. Oke, berarti ini salah. Kita ke the bird's way of finishing the greedy merchant, merupakan cara dari burung tersebut untuk menghukum pedagang yang serakah tersebut. Oke, apakah golden feather symbolis melambangkan the greedy merchant? Ya, ini juga kurang tepat. Nah, kenapa? Kita ketahui bahwa burung, ya, the birds merupakan nature, ya. Jadi the golden feather symbolizes the power of nature over human greed. Jadi a greedy merchant, ya, a greedy merchant itu gold, and then the golden feather. Nah, merupakan the power of nature over human greed. Jadi merupakan kekuatan alam, ya, terhadap atas keserakahan manusia. Nah, jadi what does the golden feather symbolize in the story? So the correct answer is C, the power of nature over human greed. Next ke pertanyaan number 3. Okay, the question number 3. What is the main problem faced by Hasan in the story? Okay. Inti dari pertanyaan adalah the main problem. Jadi masalah utama apa yang dihadapi oleh Hasan dalam cerita tersebut. Oke, kita jawab sama-sama aja ya. Ini tidak terlalu sulit soalnya. Oke, option A, he lost all his golden feathers. B, a merchant tried to capture the bird. Or the villager didn't believe his story, or did the bird refuse to give him more feathers? Okay, what is the main problem faced by Hasan in the? He lost all his golden feather. Apakah Hasan lost all his golden feather? Kalau kita lihat di sini, Hasan the bird realizing the danger never returned. Okay, dia tidak pernah balik. Leaving Hasan with his wealth, tapi meninggalkan Hasan dengan kekayaannya. Berarti apakah Hasan lost all his golden feathers? No. Ya, berarti ini bukan jawaban yang benar.
saya silang saja. Ini bermakna option A is not true. Okay, and then B, a merchant tried to capture the bird. Masalah utama yang dihadapi Hasan adalah apakah a merchant tried to capture the bird. Kalau kita lihat di bacaan, ini memang jelas sekali ya. Jelas sekali bahwa a merchant tersebut tried to capture the bird. Sehingga the bird realizing the danger and then never return. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan bacaan, ini masih relevan dengan teksnya. A merchant tried to capture the bird. Seorang pedagang yang mencoba untuk menangkap burung tersebut. Nah, kemudian burung itu menyadari, oke, ini kita simpan dulu. And then see, the villager didn't believe his story. Orang-orang desa yang tidak percaya dengan ceritanya. Oke, ini salah, tidak relevan sama sekali ya. And then the bird refused to give him more feather. Burung tersebut menolak untuk memberikannya lebih banyak feather. Ini juga salah karena bagaimanapun the bird returned dropping more golden feather. Ya, karena kenyataannya burung tersebut tidak menolak, bahkan dia dropping more golden feather. D, option D juga kurang tepat. Nah, what is the main problem faced by Hasan in the story? Okay, the answer is a merchant tried to capture the bird. So, the question number 3, the answer to question number 3 is B. A merchant tried to capture the bird. Baik, dan Anda semua bagaimana? Bisa kita lanjutkan ya untuk pertanyaan number 4. Baik, kan Anda semua, Anda hebat semua, kita akan melanjutkan pertanyaan dari teks ini ya ke pertanyaan number 4. What lesson can be inferred from the merchant's failure to capture the bird? Nah, nilai apa, pelajaran apa yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita ambil dari kegagalan the merchant failure to capture the bird? Dari kegagalan pedagang untuk menangkap sang burung tersebut. Oke, A, intelligence is more valuable than wealth. B, greed leads to loss rather than gain. C, fortune favor the bold. Or D, hard work is the key to success. Oke, baik, silakan dikerjakan dalam waktu 15 detik. Oke, saya tunggu ya, dikerjakan dalam waktu 15 detik. Baik, nah, yuk sama-sama kita bahas apa nilai moral yang bisa kita ambil dari teks ini. Oke, kita ke option A, intelligence is more valuable than wealth. Bahwa kepintaran itu lebih bernilai daripada kekayaan. Ini benar juga ya, tapi apakah itu yang dinilai moral yang ingin ditampilkan dalam cerita ini? Oke, ini bagus juga ya, ini intelligence is more valuable than wealth, bahwa kepintaran itu lebih bernilai daripada kekayaan. Nah, tapi kan di dalam cerita ini cerita seorang yang humble dengan orang yang serakah. Jadi, apakah intelligence is more valuable than wealth yang dimaksud? Oke. Atau yang B, greed lead to loss rather than gain. Bahwa keserakahan itu akan membawa kita menyebabkan kita lebih to lose daripada untung, ya, gagal daripada keuntungan. Nah, ini juga hampir benar ya, kita simpan dulu. And then fortune favor the bold. Jadi keberuntungan itu selalu ada kepada orang-orang yang berhak, orang yang beruntung ya. And then hard work is the key to success. Kerja keras merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Oke. Jika kita lihat bahwa di teks ya, kita harus based on the text, hard work is the key to success. Ini memang kalimatnya benar, tapi apakah relevan? Tidak. Ya, bukan ini yang diminta dari nilai moral dari cerita tersebut. Fortune favor the bold juga ya. Fortune favor the bold. Keberuntungan itu hanya untuk orang-orang yang berhak atau yang baik gitu. Yang juga tidak ditulis dalam teks ini, bukan itu yang diinginkan dalam teks tersebut. And then greed leads to loss rather than gain. Nah, ini coba
keserakahan itu akan membawa kita pada kekalahan, kegagalan, ketidakberuntungan, then gain daripada beruntung, ya. Nah, ini kan nilai moral yang ingin ditampilkan, ya. Dalam cerita ini tuh ada orang yang gain, ada orang yang beruntung, Hasan, and then ada orang yang merugi. Siapa? Merchant, ya. Nah, siapa tadi? Ini ada merchant, ya. Ini merupakan orang yang rugi gitu karena dia greed tadi, serakah gitu. Tadi kita ini leaving Hasan with his wealth and available but kindness and greed. Nah, jadi ada yang rugi, ada yang untung. Jadi keserakahan itu malah membuat kita menjadi lebih sulit, menjadi kalah, menjadi gagal, menjadi tidak beruntung. Rather than daripada keberuntungan, gagal, ya. Jadi ini merupakan jawaban yang benar. Kalau intelligence is more valuable, intelligence is lebih bernilai dari kekayaan. Oke, bukan itu yang dimaksud. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah B. Greed leads to loss rather than gain. Saya sarankan kepada Anda jika ada pertanyaan seperti ini harus benar-benar dipahami, pertanyaannya dipahami, teksnya dipahami, kemudian disimpulkan kira-kira apa nilai moral yang diharapkan dari cerita tersebut. Baik, kita ke soal number 5, merupakan soal terakhir dari teks pertama ini. Why did the bird leave and never return? Oke, ini mudah sekali, ya. Why did? Mengapa burung tersebut leave and never return? Nah, karena sudah ada kata leave and never return, kita langsung saja leave, never return. Oke. Option A, the bird's mission was complete and it had to help another kind-hearted person. Or B, the bird has enough wealth and wants him to be independent. Or B, C, Hasan betrayed the bird trust by revealing his secret to other. Or D, the bird was afraid the greedy merchant intention. Oke, pertanyaannya ada leave and never return. Baik, silakan Anda semuanya jawab dalam waktu 15 detik, ya. Kira-kira apa jawaban untuk the question number 5? Baik, selanjutnya kita akan coba menjawab bersama-sama. Kira-kira why did the bird leave and never return? Nah, sudah kita garis bawahi tadi ada kata never return and leaving Hasan. Oke, leave and never return. Pasti jawabannya itu bisa jadi ada di kalimat sebelumnya nih, atau kalimat sesudahnya yang ini. Oke, bisa jadi sebelumnya atau sesudahnya. Sekarang kita baca dulu. Option A, the bird mission was complete and it had to help another kind-hearted person. Kenapa burung tersebut meninggalkan dan tidak pernah kembali? Karena misinya sudah selesai dan dia harus membantu orang-orang baik hati yang lainnya. Coba kita baca ini. However, a greedy merchant heard about Hasan's fortune and tried to capture the birds. Nih, tried to capture the birds. Ini bermakna, ya, untuk why did the bird never return? Because the merchant tried to capture the bird. Ini jika kita lihat dari teks ini gitu. So the bird mission was complete and he had to have another kind-hearted person. Bukanlah jawaban yang benar. Kalau gitu kita silang saja. And that the bird had given Hasan enough wealth and wants him to be independent. Karena sang burung tersebut had given telah memberi Hasan cukup kekayaan dan inginnya untuk bebas, independen, ya, lebih mandiri. Nah, ini juga tidak, karena di teks sudah disebut nih, ya, di baris ini, ya, mulai dari sini ini sudah disebut secara jelas. Oke, or C, Hasan betrayed the bird trust by revealing his secret to other. Benar nggak sih si Hasannya ini
betray itu mengkhianati ya. Hasan mengkhianati the trust, kepercayaan sang burung tersebut dengan membocorkan rahasianya ke orang lain. Tidak ada sama sekali di dalam teks ini jelas nih salahnya. The bird was afraid of greedy merchant intention. Nah, burung tersebut takut nih, afraid ya. Sekarang the bird realizing danger, bahaya, jadi takut ya. The bird was afraid the greedy merchant intention. Burung tersebut takut dengan niat jelek ya, dengan keserakahan dari sang pedagang tersebut. Nah, why did the bird leave and never return? Because the bird was afraid of the greedy merchant intention, karena dia takut ya, nanti akibat keserakahan dari sang merchant tersebut, pedagang tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik. Nah, itu tadi soal terakhir tuh, teks pertama. Kita ke teks kedua. Yuk simak bersama, ini dia teks kedua. Baik, untuk teks kedua Anda semua, kita akan baca dulu pertanyaannya. Which sentence from the story best supports the idea that the lake rewarded only pure hearts people? Oke. Yang mana dari kalimat berikut ini ya, berdasarkan cerita, the best supports the idea that the lake rewarded only pure heart, bahwa the lakes, danau tersebut, hanya memberikan hadiah kepada pure hearts people, orang yang berhati suci, berhati murni ya, berhati suci, atau yang tulus. Apakah Arka being humble waits for his village to have endless food and clean water, or however, a greedy merchant named Karta heard about Arka's fortune, or C, one evening while fishing he saw a golden fish struggling near the shore, or D, from the day forward the villager learns that greed led to destruction. Kira-kira apa jawabannya? Silakan kita jawab bersama-sama. Dipikirkan dulu ya, kira-kira nomor segini jawabannya apa. Nah, kita bahas dulu teksnya, The Legend of the Silver Lake. Legenda Silver Lake, Danau Silver ya. Once upon a time in a remote village surrounded by mountain. Jadi di sebuah daerah remote village, daerah terpencil yang dikelilingi pegunungan, there was a mystical lake known as the Silver Lake. Jadi ada sebuah danau yang mistis yang dikenal dengan Silver Lake. According to the legend, jadi berdasarkan legenda, the lake had magical properties, jadi memiliki sifat-sifat magis ya. It could grant one wish to a person with a pure heart. Jadi dia akan mengabulkan harapan orang-orang yang berhati mulia. But it will punish those with a greedy intention. Tapi ingat, bagi orang-orang yang berniat jelek atau serakah, ini akan menjadi hukuman. A humble fisherman named Arka lived by the lake. Jadi ada seorang nelayan yang bernama Arka tinggal di danau tersebut. He always took only what he need and respected the lake's clear water. Jadi dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja, kemudian respected dan menghargai, menghormati air suci danau tersebut. One evening, pada malam, while fishing, he saw a golden fish struggling near the shore. Jadi ketika dia sedang menangkap ikan, dia melihat seekor golden fish ya sedang berjuang di dekat laut tersebut ya. Instead of capturing it, bukannya menangkap ya, tetapi dia malah place it back into the water, menempatkannya, meletakkan ikan itu kembali ke air. Suddenly the lake shimmer and a voice echoed. Nah, tiba-tiba danau tersebut menjadi berkilau ya. And a voice echoed, dan dengan suara gemuruh. Your kindness has been noticed, Arka. Make a wish. Jadi katanya, kebaikan
sudah kami ketahui. Arka, make a wish, mintalah apa yang kamu inginkan. Nah, kira-kira apa ya yang akan diminta Arka? Mungkin kaya, mungkin wajah yang tampan atau apa. Nah, Arka being humble. Nah, jadi Arka ini orang yang rendah hati. Wish for his village to have endless food and clean water. Jadi yang dia minta adalah for his village, agar desanya to have endless food and clean water, agar desanya itu cukup makanan dan cukup air. Ya, sungguh mulia apa yang ditunjukkan oleh Arka. The next morning, the villager found their field fertile and well filled with the purest water. Jadi keesokan harinya, orang-orang desa pun melihat bahwa sawah mereka menghijau dan air berisi with the purest water, air yang sangat murni. The villager prospered, jadi mereka hidup sejahtera, and Arka became respected by all, sehingga Arka pun dihormati oleh semua orang. However, a greedy merchant named Karta heard about Arka's fortune. Oke, ini kita kembali bercerita kepada orang yang serakah. Kenapa? Karena kita betul-betul ingin Anda semua selalu hidup sederhana, humble, and generous. Ya. However, bagaimanapun a greedy merchant, seorang yang serakah bernama Karta mendengar tentang keberuntungan si Arka. Driven by envy, he went to the lake and pretended to be kind. Karena ingin didorong oleh rasa iri hati, envy, ya, iri hati, he went to the lake and pretended to be kind. Jadi dia pergi ke danau tersebut, kemudian berpura-pura menjadi orang yang baik. He rescued a fish, dia menyelamatkan ikan, just as Arka did, sebagaimana yang dilakukan oleh Arka, and eagerly waits for the lake's voice, dan menunggu-nunggu suara dari danau tersebut. But when he wished for limited gold, nah jadi yang dimintanya itu adalah emas yang tidak terbatas, ya, emas sebanyak-banyaknya. The lake turned dark, danau pun menjadi gelap. The water rose, airnya naik, and Karta was never seen again, dan Karta pun tidak pernah terlihat lagi. Mulai dari itu, the villager learned, orang desa pun belajar bahwa the greed led to destruction, bahwa keserakahan akan membawa kita pada kehancuran, sementara kindness brought true blessing, sementara kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan abadi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah which sentence from the story. Nah, ini kan sentence from the story. Kalau begitu kita harus cek betul sentence from the story, ya. Supports the idea that lake rewarded, only pure heart people. Kalimat mana dari kalimat tersebut yang menyatakan bahwa danau tersebut hanya memberikan reward, hadiah, kepada orang yang berhati tulus seperti Arka. Oke, kita ke option D terlebih dahulu. Ini dulu. From the day forward, the villager learned the greed led to destruction. Nah, dari tersebut, orang-orang desa pun belajar bahwa keserakahan membawa kepada kehancuran. Apakah ini berhubungan dengan reward? Tidak. Jadi kalau begitu ini salah, ini kan jawabannya, karena tidak ada berhubungan dengan reward. And then, one evening, while fishing, he saw a golden fish struggling near the shore. Pada suatu hari ketika one evening, pada malamnya, pada suatu malam, while fishing, ketika dia sedang menangkap ikan, he saw a golden fish struggling near the shore. Dia melihat golden fish struggling near the shore. Apakah ini ada kaitannya dengan reward? One evening, while fishing is fishing near the shore. Apakah ini ada hubungannya dengan reward? Nah, sebetulnya ada hubungannya, ya. Sebetulnya ada hubungannya. Karena dia menyelamatkan ikan tersebut, sehingga dia diberi reward oleh danau.
Silver Lake. Kalau gitu kita simpan dulu. Or B, however, a greedy merchant named Karta heard about Arka fortune. A greedy merchant ini mendengar tentang Arka fortune. Ini jelas salah ya. Tidak ada hubungannya dengan reward. Oke. And then Arka being humble. Nah, oke, pertanyaannya, the story best support the idea. Yang mendukung the idea that the lake reward only poor people. Arka being humble wished for his village to have endless food and clean water. Arka being humble wished for his village to have endless food and clean water. Nah, ini kalimat ini juga, ini benar ya. Oke, karena Arka being humble, yang dia minta itu adalah agar desanya cukup food and clean water. Bagaimana dengan C? Personally, while fishing, he saw a golden fish rising near the shore. Oke, mungkin ada hubungannya dengan reward. Ada hubungannya dengan reward. Namun, kalimat mana yang merupakan support the idea, yang sangat mendukung dari ide yang menyatakan bahwa like reward only poor heart, yang ini. Arka being humble with for his village to have endless food and clean water. Ini ada kata nih, being humble. Ya, hanya orang-orang yang pure heart people humble. Ya, hanya orang-orang yang pure heart people humble yang akan diberikan reward oleh danau tersebut, oleh Silver Lake. Jadi jawabannya yang benar adalah which center from the story best supports the idea that the lake rewarded only pure heart people. Arka being humble waits for his village to have endless food and clean water. Oke, itu dia jawaban untuk number 6. Kita ke pertanyaan number 7. Nah, untuk pertanyaan number 7, silakan Anda jawab dulu dengan hati-hati karena ini tidak terlalu sulit. Oke, 15 detik dari sekarang. Nah, sudah 15 detik. Kita ke pertanyaan, why did the lake reward Arka but punish Karta? Mengapa ya danau tersebut memberi hadiah hanya ke Arka tetapi menghukum Karta? Nah, karena tadi sudah kita baca sama-sama The Legend of the Silver Lake ini, kita kembali mencoba untuk memilih A, B, C, or D, jawaban mana yang paling tepat. Kita ke option D terlebih dahulu untuk kali ini. Because Arka had known the lake secret before Karta did. Kenapa danau tersebut memberikan hadiah ke Arka lalu menghukum Karta? Sebab Arka telah mengetahui rahasia danau tersebut sebelum Karta. Apakah ini yang menyebabkan danau tersebut memberikan hadiah kepada Karta? Menghukum Karta? Tidak ya, tidak sama sekali. Oke, ini sudah jelas tidak cocok sama sekali. Because Arka had known the lake secret before Karta did. Oke, ini tidak sama sekali. Why did the lake reward Arka but punish Karta? Nah, kita ketahui tadi bahwa seorang yang greedy, kemudian yang tidak berhati baik gitu, itu akan mendapat hukuman. Nah, kalau tadi kita baca ini ya, it will punish those with greedy intention. Tetapi dia akan memberikan grant one wish to a person with a pure heart. Tapi kepada orang yang tulus itu biasanya akan diberikan hadiah. Nah, sejalan dengan ini kita coba cari jawabannya kira-kira yang mana. Ya, so that D is false. And then C, because Arka made his wish humbly while Karta with a loud voice. Nah, sebab Arka made his wish, jadi membuat permintaannya itu dengan humble, tetapi Karta meminta dengan suara yang keras. Ini juga salah ya. Ini jelas salah, tidak tepat sama sekali. B, because Arka was generally kind. Arka itu memang orangnya baik. Ya benar, ini kalau kita lihat di cerita, a humble fisherman. Ya, memang orangnya baik ya, humble.
Sementara kata was only pretending to be good. Nah, ada humble, ada present. Kalau kita lihat tadi di teks, ya, driven by envy, didorong oleh rasa iri hati, he went to the lake and pretend to be kind. Nah, karena dia berpura-pura, akhirnya lake vanish. Ya, danau tersebut menghukumnya. Oke, ini kita simpan karena ini hampir benar. Ya, because Arka was poor than Karta and deserved the reward more. Yang karena Arka lebih miskin daripada Karta dan layak untuk menerima hadiah tersebut. Jelas ini salah. Oke, jadi jawaban yang paling benar untuk the question number 7 is B. Because as Arka was genuinely kind, while Karta was only pretending to be good. Jadi Arka itu memang orang yang sangat baik hati dan humble, sementara Karta hanya berpura-pura untuk menjadi baik dengan tujuan untuk mendapatkan reward dari Silver Lake tersebut. Next, ke pertanyaan number 8. What made Karta believe that he could gain fortune like Arka? Oke, kita sudah baca sama-sama The Legend of the Silver Lakes. Pertanyaannya, apa yang membuat Karta percaya, yakin bahwa dia akan memperoleh keberuntungan yang sama seperti Arka? Oke, baik, kita baca sama-sama ya optionnya. Kita mulai dari D, nggak apa-apa ya. He was related to Arka and believed he could benefit in the same way. Karena dia memiliki hubungan dengan Arka dan meyakini dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama. Sehingga dia yakin bahwa he could get fortune like Arka. Karena dia memiliki hubungan dengan Arka dan dia yakin bisa mendapat keuntungan dengan cara yang sama. Oke, baik, yang C. He saw the lake changing color and assumed it was a sign of luck. Karena dia melihat perubahan, ya, perubahan warna dari danau tersebut, air danau tersebut berubah, dan dia meyakini bahwa itu merupakan sign of luck, tanda-tanda dari keberuntungan. Yang jelas salah, tidak relevan sama sekali. B. He discovered an ancient book explaining the lake secret. Dia telah menemukan buku kuno, ya, yang menjelaskan tentang rahasia danau tersebut. Ini juga tidak ada. Oke, antara A and D. He thought the copying Askar's action would bring him the same reward. Nah, dia berpikir bahwa jika dia meniru apa yang dilakukan oleh Arka akan bring him the same reward, akan memberikannya kepada same reward, hadiah yang sama. Baik, so jawabannya A or D. Yang D, he was related to Arka and believed, karena dia memiliki hubungan baik dengan Arka sehingga dia yakin dia bisa memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, kalau hanya hubungan baik saja, ya tidak mungkin lah kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia lebih memilih dengan meniru apa yang dilakukan Arka, dia yakin bahwa dia akan mendapat hadiah yang sama dari Silver Lake. So, what is the answer? Okay, the correct answer is A. He thought that copying Arka's action would bring him the same rewards. Jadi, anak-anak semua memang harus dipahami betul ya, harus dibaca dengan hati-hati, cari kata kuncinya. Copying Arka's action, kayak gini. Kalau yang ini misalnya believe he could the benefit in the same way. Jawaban yang sudah jelas salahnya langsung dieliminasi, kemudian pilihlah dua jawaban ya berikutnya yang kadang-kadang masih ragu ya. Oke, so number 8 jawabannya adalah he thought that copying Arka's action will bring him the same reward. Nah, kenapa jawabannya karena ini ada aksinya ya, ada tindakannya apa yang harus dilakukan. Kalau ini tidak ada tindakannya, dia hanya punya hubungan baik, tapi nanti kalau sampai di sana harus berbuat apa
gitu. Nah, sehingga ini yang D bukan menjadi jawaban yang benar. Jadi the correct answer is A. He thought that copying Arka's action would bring him the same reward. Oke, kita ke pertanyaan number 9. What most likely happened to Carter after the lake turned dark and the water rose? Oke, silahkan dijawab dulu ya. Kira-kira apa jawaban number 9? Baik, sudah dipikirkan. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat pertanyaannya. What most likely happened to Carter after the lake turned dark and water rose? Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan Carter setelah danau tersebut berubah menjadi gelap dan airnya naik? Kalau begitu kita cari dong kata kuncinya. Ini kan mudah nih. Nah, kita cari dulu kata kuncinya. Kayak ada di bawah. The water rose di satu. Kemudian the lake turned dark. Kalau begitu jawabannya, jika tidak gini, turned dark and the water rose. Jadi jawabannya biasanya lebih dekat ke kalimat sebelumnya atau mungkin kalimat sesudahnya. Saya kasih warna kuning. Bisa jadi kalimat sebelumnya ataupun kalimat sesudahnya. Oke, perhatikan ya. Kita cek bersama-sama kira-kira apa jawabannya. A. He turned into a fish and lived in the lake forever. Dia berubah menjadi seekor ikan dan tinggal di danau selamanya. Mudah sekali, ini bukan jawaban karena tidak ada sama sekali di dalam teks, baik tersirat maupun tersurat. And then he was saved by the budget but lost all his wealth. Dia diselamatkan oleh orang-orang desa tetapi kehilangan semua hartanya. Ini juga salah. Tidak terdapat di teks bahwa kalau kita lihat tadi itu and Carter was never seen again. Carter was never seen again. Carter tidak pernah terlihat lagi. Apakah dia diselamatkan orang desa tetapi kehilangan semua hartanya? Tidak, ya. Karena di sini dijelaskan bahwa he was never seen again. Dia tidak terlihat lagi, jadi orang tidak tahu dia kemana. And then see, he was away by the lake and never seen again. Dia disapu oleh danau tersebut, ya, dan tidak pernah terlihat lagi. Nah, ini dia nih. Carter was never seen again. Nah, tadi saya bilang tadi, jika tidak kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya. Kalimat sebelumnya, when he wished for limitless gold. Nah, ini kan penyebabnya. Penyebab menjadi gelap ini karena dia minta emas yang tidak terbatas, sehingga murka danau tersebut. Nah, and Carter was never seen again. Nah, he was away. Dia oleh sweep away, jauh perginya, ya, oleh karena air danau tersebut rose tadi ya, naik by the lake, ya, dia disapu bersih jauh dia dibuat jauh oleh danau tersebut dan tidak pernah terlihat lagi. Oke, kita simpan, tapi masih ada option D. He was punished, dia dihukum by the lake spirit, oleh penunggu danau tersebut, ya, atau makhluk yang ada di danau tersebut, but later given a second chance, kemudian akan diberikan satu kesempatan lagi. Ini juga tidak relevan dan tidak ada di dalam teks. Jadi jawaban yang benar adalah C. He was swept away by the lake and never seen again. Oke, ada yang menjawab dengan benar ini. Soal number 9. Ya, bagus, keren. Oke, kita ke soal number 10. Why did Arka choose not to wish for wealth for himself? Kenapa ya Arka itu tidak memilih meminta kekayaan untuk dirinya sendiri? Karena kita ketahui tadi ya, Arka ini humble fisherman. Oke, kemudian apa yang dia minta? Kan dia bilang, your kindness has been noticed, Arka, make a wish. Ternyata karena dia humble, yang diminta adalah his village to have endless food and clean water. Yang dia minta adalah agar masyarakat di desanya tidak kekurangan air dan makanan.
Mulia sekali. Kalau begitu kira-kira apa jawabannya? Ini mudah sekali. A, B, C, or D. Silakan dijawab 15 detik. Nah, sudah dapat jawabannya. A, because he already knew that the lake only reward to unselfish. Option A, sebab dia tahu bahwa danau tersebut hanya memberikan reward to the unselfish. Orang yang unselfish, ya? Tidak. Apakah itu? Karena dia tahu bahwa sementara dia humble ini. Nih. Bukan ego. Ya. Oke. Because he already know that the lake only rewards the unselfish. Ini bukan jawaban yang benar. Kita silang saja ya. And then because he care more about his village. Oke. Kita lihat bahwa di teks Arka wish for his village to have endless food. Yang dia mintakan ini, his village to have endless food and clean water. Kita lihat option B, because he care more. Oke, karena dia humble dan mintanya itu adalah agar masyarakat desa tersebut cukup makan dan minumnya. Itu menunjukkan care, kepedulian. Because he care more about his village well-being than his own. Masya Allah, mulia sekali apa yang ditunjukkan oleh Arka. Karena Arka lebih peduli ya tentang kebaikan, kesejahteraan masyarakat desanya daripada dirinya sendiri. Nah, ini perlu kita contohkan di mana orang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Ini kita simpan dulu, namun masih ada C or D. Because he was afraid the lake would be angry if he asked for too much. Karena dia takut danau tersebut akan murka jika dia meminta terlalu banyak. Apakah ini penyebabnya sehingga dia memilih untuk not to wish for words for himself? Tidak. Ya, ini tidak salah. And then D, because he already had enough rich and didn't need more. Karena dia sudah terlalu kaya ya dan tidak butuh lagi. Ini juga kurang tepat atau salah. Jadi jawabannya yang benar adalah benar kalian semuanya, B, because he care more about his village well-being than his own. Jadi dia lebih peduli dengan desanya, dengan masyarakat desanya daripada dirinya sendiri. Begitu luar biasa apa yang ditampilkan oleh Arka. Dan Anda semua harus ingat bahwa kindness brought true blessing, bahwa kebaikan itu akan membawa kita kepada kesejahteraan yang sejati. Ya, demikian untuk soal terakhir di teks kedua, dan masih ada satu teks terakhir dan 5 soal terakhir. Kita langsung saja ke soal number 11. Teksnya pendek saja. Oke, seperti biasa. Nah, soal ini langsung muncul conclude but Nabila character. Nah, kalau ditanya menyimpulkan tentang Nabila's character, Anda semua silahkan cari mana yang menunjukkan karakternya Nabila. Baik, silahkan dijawab kira-kira apa. Dan ini merupakan teks baru ya, jadi nanti kita baca bersama-sama dulu. What can we conclude about Nabila's character from the story? Okay, character. She was selfish. Selfish. Kalau selfish itu ego, tadi unselfish itu tidak ego ya, tidak egois ya. Selfish ini egois. Tadi di pertanyaan number 10 itu unselfish, tidak egois ya. She was selfish and didn't care about others. Apakah benar dia ini orang yang ego dan tidak peduli dengan orang lain? Nah, ini bisa jadi benar ya, karena kita belum membaca teksnya. And then she was forced to help other by her parents. Dia dipaksa membantu orang lain oleh ayahnya. Ini juga kita simpan dulu karena belum membaca teks. And then she only wants to be famous in her neighborhood. Dia ingin hanya menjadi terkenal di neighborhoodnya. Kita simpan dulu. And then she was generous and want to help her community. Dia rasa generous, ya, sangat dermawan dan ingin membantu masyarakatnya. Ini juga kita simpan. Nah, saatnya kita membaca teks bersama. Once, in a bustling city, there was a young girl named Nabila who loved reading. Jadi di suatu
kota yang ramai, there was a young girl named Nabila who loved reading. Jadi dia sangat menyenangi love reading. However, she noticed that many children in her neighborhood couldn't afford books. Namun dia menyadari bahwa banyak anak-anak di daerahnya itu tidak memiliki tidak memiliki kemampuan untuk membeli buku. Determined to help, she started collecting old books. Dengan tujuan untuk membantu, dia mulai mengumpulkan buku-buku tua, buku lama dari orang-orang who no longer needed them, dari orang-orang yang tidak lagi membutuhkan buku tersebut. Nabila set a small reading corner in public park. Lalu kemudian si Nabila ini membuat pojok baca kecil di taman public park, taman umum ya. Where children could borrow books for free, di mana anak-anak bisa meminjam buku tersebut dengan gratis. Over time more people donate the books. Nah, waktu berlalu ya, banyak orang yang mendonasi bukunya, and the small corner turned into a community library. Wow, keren ini si Nabilanya. And the small corner, jadi sudut baca yang kecil itu berubah menjadi perpustakaan umum. Thanks to Nabila's effort, berkat atas usaha Nabila, many children develop a love for reading. Jadi banyak anak-anak yang berkembang dan menyukai membaca. And the neighborhood became more educated and connected. Oke, bacanya sangat pendek sekali. Kira-kira apa jawabannya ya? Apa yang kita bisa simpulkan dari karakternya Nabila? Oke, she was selfish and didn't care about other. Dia ego. Apakah dia ego dan tidak peduli dengan orang lain? Jelas salah. Oke. And then she was forced. Dia dipaksa untuk membuat oleh ayahnya? Tidak. Di teks tidak ada sama sekali. She only want to be famous. Dia hanya ingin terkenal saja. Ini juga salah. Yang mudah sekali ya. She was generous and want to help her community. Dia dermawan dan ingin membantu komunitasnya, masyarakatnya. So the correct answer is D. Nah, baik. Kita lihat cara menjawab. Jadi analisa satu persatu optionnya. Kita ke soal number 12. What can be unfair about Nabila motivation? Kalau tadi karakter, sekarang apa yang bisa kita simpulkan tentang apa motivasi Nabila for starting the reading corner? Oke, tadi ini ya kata kuncinya, determined to have. She start collecting. Ini kan pertanyaannya ada di sini. Bisa jadi sebelumnya atau jawaban sesudahnya. Oke. Udah ini. She want to open a bookstore to sell books at low price. Apakah dia ingin membuka toko buku yang menjual buku dengan harga murah? Tidak sama sekali. Karena yang dia lakukan adalah community library. Ya, community library, bukan membuka toko buku. Nah, ini jelas salah. And then B, she believed that access to book could improve the community. Oke, ini motivasinya ya. Karena dia yakin bahwa access to book, dengan membaca buku, dengan tersedia banyak buku, bisa meningkatkan community, bisa meningkatkan kemampuan masyarakatnya, akan membuat masyarakat akan menjadi lebih baik. Oke, ini kita simpan dulu karena ini merupakan could improve ya, merupakan motivasi bagian dari motivasi Nabila. Mengapa dia harus, karena ini tadi tujuannya to help, supaya apa? To improve the community, untuk meningkatkan kemampuan masyarakatnya. Apa ini kita simpan dulu. Dan she want to prove that she was better than other children. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari anak-anak yang lain. Oke, ini jelas salah. And then she was asked by local authority to create a reading program, karena dia diminta oleh Pemda setempat untuk menciptakan program membaca. Ini juga tidak, tapi tujuan mulianya adalah determined to help. Ya,
determined to help, untuk membantu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakatnya. So the correct answer is B. She believed that access to books could improve the community. Next, kita ke pertanyaan number 13. Yuk, silakan dijawab dulu ya, kira-kira apa jawabannya. 15 detik dari sekarang. If Nabila hadn't started the reading corner, what most likely have happened? Oke, dijawab dulu ya, kira-kira apakah A, B, C, or D? Nah, Anda semua kira-kira sudah ketemu jawabannya apa? Jika Nabila not start the reading corner, tidak memulainya dengan pojok baca, what would most likely have happened? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya? Nah, kita ketahui bahwa masyarakatnya yang pertama couldn't afford books. Oke, ini nih faktor penting, karena tadi dia melihat bahwa many children, jadi banyak anak-anak yang couldn't afford books. Oke. Children in the neighborhood will have remained with the access to books. Jadi anak di daerahnya itu would have remained with the tidak memiliki we have remained with the access to books. Or B, the government would have built library in the area. C, the children will have eventually bought books on their own. Or the people in neighborhood wouldn't have supported her. Oke, ada yang bisa menjawab, kira-kira apa jawabannya? Nah, kita ke option D ya, people in the neighborhood wouldn't have supported her. Orang-orang di daerahnya tidak mendukungnya. Ini tidak relevan ya, Anda semua. Karena kalau kita lihat nih, dia akan meminta bantuan collecting all book from people who no longer needed them. Nah, jadi dia mendapat buku dari masyarakat yang tidak membutuhkannya lagi. Jadi ini tidak benar. People in the neighborhood not support, tidak, karena mereka mendukungnya. The children will have eventually bought books on their own. Jadi anak itu akhirnya membeli buku on their own dengan biaya mereka sendiri. Ini juga salah, karena mereka sudah punya small corner and then a community library turn into community library. The government will have a built library in the area. Pemerintah akan membangun perpustakaan di daerah tersebut. Ini salah ya, jelas salah, tidak ada sama sekali ya. Jadi children in the neighborhood would have remained with the access to book. Nah, karena dia seandainya tidak ada perpustakaan yang dimulai dari reading corner, pojok baca tersebut, mungkin anak-anak tersebut would have remained, tetap seperti itu tanpa adanya akses untuk membaca banyak buku, sehingga kemampuannya akan menjadi tidak lebih baik, tidak more educated and connected. Jadi dengan adanya buku, mereka menjadi lebih more educated and connected. Jadi the government will have the library there, salah. Jadi the correct answer is children would have remained. Jadi kalau tak ada si Nabila ini, mungkin anak-anaknya akan masih seperti itu tanpa with the access to book, tanpa bisa membaca banyak buku. So the correct answer is A. Next question number 14. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan number 14? What does the success of Nabila's initiative suggest about the community-driven efforts? Jadi, what does the success of Nabila initiative? Jadi, seperti apa sih kesuksesan inisiatif Nabila tersebut sehingga mendorong sehingga bisa mendorong masyarakatnya. Oke. Apakah they are only effective if they receive government funding? Kita langsung bahas sama-sama aja. They are saya disebutkan ini. They are only effective. Jadi kegiatan tersebut akan efektif jika mereka menerima dana dari pemerintah. Tidak ada sama sekali menerima dana dari pemerintah. Ini salah. They can create a significant social change even with small action. Ini menarik. Mereka telah menciptakan perubahan sosial yang signifikan
bahkan dengan aksi-aksi kecil. Oke, salah satunya adalah the small corner. Baik, ini kita simpan dulu karena ini merupakan kesuksesan dari Nabila. Oke, ini the success ya kata kuncinya. And see, they live in wealthy neighborhoods where people can donate. Jadi dia hanya bekerja untuk masyarakat yang kaya saja, di mana mereka bisa memberikan donasi. Ini sangat bertentangan sekali dengan keinginan dari Nabila yang ingin masyarakatnya educated and connected. Jadi jawaban untuk B, C ini jelas salah. And then yang D, they depend on individual effort rather than collective support. Jadi mereka tuh bergantung hanya kepada kemampuan sendiri saja daripada collective support. Nah, kalau kita lihat tidak ya, ini collection book from people who no longer needed them, bahwa mereka ada bantuan dari orang-orang untuk menyumbangkan buku. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah they can create significant social change even with small action. Jadi mereka telah menciptakan membuat perubahan sosial yang signifikan meskipun dengan aksi-aksi kecil. Nah, selanjutnya kita ke soal terakhir. Soal terakhir seperti biasa, silakan dijawab di kolom komentar, silakan boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Apakah E, B, C, or D? What is the most important moral lesson from the story? Nah, apa nilai moral yang ada dari cerita tersebut? A, knowledge and education can unite a community. Or B, helping others will bring financial rewards. Only rich people can help those in need. Or D, reading is a waste of time for children. Baik, silakan dikerjakan di rumah. Nah, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar jawabannya A, B, C, or D. Dengan demikian berakhir pertemuan kita pada pembelajaran tentang teks naratif. Kita akan bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Saya sangat berharap Anda terus mempelajari dan menonton video ini agar bisa lebih memahami tentang teks naratif. Terima kasih, thank you for your cooperation and see you for the next program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.